Halo, perkenalkan nama saya Mia Amelia dari kelas 01 PIEE 002, Program Studi Pendidikan Ekonomi S1 Universitas Pamulang. Di sini saya akan membawakan materi tentang masalah dalam belajar dan cara mengatasinya. Selamat mendengarkan. Pengertian masalah. Masalah adalah sesuatu yang dibutuhkan penyelesaiannya karena terdapat ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi. Sedangkan masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami seorang siswa yang dapat menghambat kelancaran proses belajar yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Berikutnya adalah faktor-faktor penyebab masalah belajar. Yang pertama, faktor yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri, seperti kondisi kesehatan, minat, bakat, motivasi, dan kebiasaan belajar. Yang kedua, faktor ekstern, yakni hal-hal atau keadaan yang datang dari luar diri siswa itu sendiri. Faktor ekstern ini meliputi semua kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Jenis-jenis masalah belajar. Yang pertama, kekacauan belajar, learning disorder. Learning disorder atau kekacauan belajar merupakan respon yang saling bertentangan dalam proses belajar yang menyebabkan siswa merasa gelisah atau mengalami kebingungan dalam proses belajar. Ketidakmampuan belajar adalah ketika proses belajar seseorang terusik oleh tanggapan yang berselisihan. Yang kedua, belajar yang tidak berfungsi, learning dysfunction. Learning dysfunction ialah gejala tidak berfungsinya proses belajar siswa, walaupun siswa tersebut tidak menunjukkan gangguan jiwa, gangguan sensorik, atau gangguan psikis lainnya. Kesulitan belajar ini merupakan akibat dari proses belajar yang buruk akibat gangguan saraf kranial. Saraf kranial adalah bagian saraf yang paling penting dari sistem saraf di otak, sehingga jika saraf ini terganggu, maka akan terjadi gangguan pada salah satu tahap proses belajar. Keadaan tersebut mengusik kelancaran seluruh proses pembelajaran. Yang ketiga, lambat belajar, slow learner. Anak lambat belajar adalah siswa yang proses belajarnya lambat. Sebagai akibatnya, ketika belajar, rentang waktu yang diperlukan anak siswa tersebut lebih panjang atau lebih lama daripada segerombolan siswa lainnya yang mempunyai tingkat kemampuan inteligensia yang sama. Menurut Bala dan Rao, dikatakan bahwa kebanyakan siswa slow learner memiliki keterbatasan ketika harus berpikir abstrak dan simbolis. Siswa yang demikian juga masih merasa kesulitan saat diberikan tugas oleh gurunya. Cara mengatasi masalah belajar. 1. Mengajak siswa untuk aktif saat proses pembelajaran. Cara yang bisa digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar adalah dengan mengajak siswa untuk aktif saat proses pembelajaran, di mana guru bisa melibatkan siswa dalam berdiskusi saat sedang menerangkan materi pelajaran. Selain itu, dorong siswa untuk mau bertanya tentang materi apa yang belum dipahami. Metode ini bisa dibilang cukup efektif, akan tetapi dalam penerapannya membutuhkan kesabaran dan juga keuletan. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Cara mengatasi kesulitan belajar selanjutnya yaitu dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kesulitan yang dialami seorang siswa bisa terjadi karena suasana belajar yang tidak kondusif. Maka dari itu, penting untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan supaya lebih berkonsentrasi. Konsentrasi sangat dibutuhkan saat belajar karena akan mempermudah dalam memahami materi pelajaran yang sedang dipelajari. Yang ketiga, selalu fokus dalam belajar. Selalu fokus dalam belajar merupakan cara paling ampuh dalam mengatasi permasalahan dalam belajar. Fokus dalam belajar membuat kita terlarut dalam pelajaran dan membuat kita mudah menyerap ilmu-ilmu yang sedang dipelajari, sehingga membuat kita mudah hafal dengan materi, gampang mengingat inti pembelajaran, mudah menyimpulkan, dan masih banyak lagi. Salah satu cara agar kita tetap fokus dalam belajar adalah dengan mengingat materi yang membuat kita tertarik. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, thank you, kamsahamnida, arigato, bye bye.